Menegur orang yang berbicara saja sudah masuk dalam kategori melakukan perbuatan sia-sia, apatah lagi kalau yang berbicara itu kita. Maka dalam Islam ada namanya adat, prioritaskan adat. Tidak ada artinya ilmu sekurang kalau kita tidak beradab. Setiap sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah, ada waktunya kita makan, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita bekerja. Maka ketika waktu untuk beribadah kepada Allah, fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصادق الوعد الامين ويا ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأكبر البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kata yang lebih layak dan pantas keluar dari lisan seorang hamba melainkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kesehatan, memberikan nikmat kesempatan. Lebih dari itu, Allah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Rasulullah katakan, nikmatani maghbun fi katsirun minan nas. Ada dua nikmat, yang kedua nikmat ini banyak disepelekan oleh manusia. Apa itu kata sahabat? Nabi katakan as-sihhat wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sadar atau tidak sadar, kesehatan dan waktu luang ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita merasa kita sehat karena kita menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat kita. Selama ini kita merasa kita sehat karena kita rajin berolahraga. Padahal hakikatnya sehat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia merasa bahwa sehat adalah nikmat? Ketika Allah memberikan ujian kepada manusia berupa penyakit, maka disitulah manusia akan sadar ternyata sehat adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan manusia merasa bahwa waktu luang adalah nikmat? Ketika Allah berikan ujian kepada manusia berupa pekerjaan yang tidak ada habisnya, kegiatan yang tidak ada habisnya, tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk family time dengan keluarga, tidak ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dengan anak dan istri. Maka di titik itulah kita akan sadar ternyata waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksud dari kesalahan, sebagai uswatul hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita semua. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam melakukan satu kesalahan yang disebut dalam satu riwayat memakan buah yang disebut iblis buah mulki, maka Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah, bersujud kepada Allah dalam satu riwayat sampai 40 tahun lamanya. Tapi tidak diampuni oleh Allah sampai keluar dari lisan Nabi Adam dengan menyebut nama Muhammad, aku meminta ampun kepada Allah. Maka Allah bertanya, di mana kau melihat nama Muhammad? Maka ketika Nabi Adam diciptakan, dia katakan ketika aku menciptakan aku Allah, aku melihat nama Muhammad itu berada di tiang arsy-Mu. Karena Allah itu dipotong oleh empat tiang disebut sebagai tiang arsy. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam katakan, aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di tiang arsy. Aku tidak tahu Muhammad itu apa, aku tidak tahu Muhammad itu siapa. Namun yang aku pahami bahwa tidak mungkin makhluk biasa-biasa saja aku sandingkan dengan namamu. Yang aku yakini bahwa Muhammad adalah makhluk yang sangat mulia karena aku sandingkan namamu dengan namanya. Maka dengan menyebut nama Muhammad, aku meminta ampun bertobat kepada Allah. Maka dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad, ternyata Nabi Allah Adam alaihissalam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah asal muasal kenapa ketika kita berdoa dianjurkan untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya beliau, maka banyak-banyak kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Apa keuntungan bersalawat? Nabi katakan, "Man shalla alaihi salatan," siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Wa khutta anhu asyar sayyi'at, lalu Allah akan menutup 10 pintu dosanya. Wa rufi'a Allahu asyar darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajatnya. Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Pak? Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah akan balas dia 10 kebaikan, Allah akan tutup 10 pintu dosanya, dan Allah akan angkat 10 derajatnya. Makanya salawat itu masuk dalam kategori zikir pagi dan zikir petang. Dibaca 100 kali setelah sholat subuh, setelah 100 kali setelah sholat asar. Kalau tidak mampu 100 kali, 10 kali pun bisa. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dibilangkan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang sahabat yang sangat susah untuk menghafal, susah belajar agama. Sampai didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dipegang oleh Nabi, kemudian didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya bapak namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ada 4 hal, ada 4 perkara. Man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Siapa yang dalam kehidupannya mendapatkan ke-4 perkara ini, mampu mengamalkan ke-4 hal ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Yang pertama kata Nabi, qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Ternyata Pak Nabi memperjelas di sini bahwa yang bersyukur itu bukan lisan, bukan mulut, tetapi hati. Karena banyak orang di luar sana mengucapkan alhamdulillah, tapi di dalam hatinya masih merasa kurang. Banyak orang di luar sana mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya masih merasa kurang. Artinya dia belum bersyukur. Meskipun dia mengucapkan alhamdulillah, tapi hatinya belum merasa bersyukur, berarti dia orang yang belum bersyukur. Karena yang disampaikan oleh Nabi adalah hati yang bersyukur, bukan lisan yang bersyukur. Bagaimana cara bersyukur yang dianjurkan oleh Nabi? Undur ila wa man asfala bikum, lihatlah siapa yang ada di bawah kalian. Dalam konsep dunia Nabi menganjurkan kita untuk selalu melihat di bawah. Undur ila wa man asfala bikum, lihatlah siapa yang ada di bawah kalian. Wala tandur ila wa man fawqakum, jangan kalian lihat siapa yang ada di atas kalian. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum, karena itu akan menghindarkan kalian dari meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu melihat ke bawah supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Idza sa'ida al-khatib ila al-mimbar," ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, "fala yatakallamanna ahadukum," maka jangan salah seorang di antara jemaah berbicara. "Idza qulta li sahibika ansit," ketika kalian menegur orang yang ada di dekat kalian katakan ansitu, diamlah, faqad laghawta, maka kalian sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man laghaw fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tidak ada Jumat baginya. Menegur orang yang berbicara saja sudah masuk dalam kategori melakukan perbuatan sia-sia, apalagi kalau yang berbicara itu kita. Maka dalam Islam ada namanya adat, prioritaskan adat. Tidak ada artinya ilmu segudang kalau kita tidak beradab. Setiap sesuatu ada waktunya. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah, ada waktunya kita makan, ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita bekerja. Maka ketika waktu untuk beribadah kepada Allah, fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua adalah walisanan zakiran, mulut yang senantiasa berzikir. Inilah manfaatnya lisan, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidaklah sesuatu keluar dari lisan seorang hamba melainkan itu akan dipertanggungjawabkan, baik benar atau tidak. Yang keluar dari lisan seorang hamba ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi selalu katakan, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata sesuatu yang baik. Kalau tidak ada sesuatu yang baik yang mau dia katakan, atau yasmut, maka lebih baik diam. Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut seorang manusia melainkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa badalan 'alal bala'i sabiran. Ketika mendapatkan bala, musibah, ujian, dia bersabar. Kenapa bersabar itu begitu berat? Karena pahalanya sangat luar biasa. Bahkan kata Nabi bahwa pahala orang yang sabar ini tidak terhitung saking banyaknya. Namun demikian, selalu Nabi memberikan antisipasi terhadap diri kita bahwa jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang diberikan istidraj. Istidraj itu adalah azab yang dibungkus dengan nikmat. Azab yang dibungkus dengan nikmat. Isinya adalah azab, tapi dia seolah-olah seperti nikmat. Siapa contohnya? Fir'aun laknatullah alaih. Siapa contohnya? Qarun laknatullah alaih. Kata Allah dalam Al-Quran, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami berikan mereka istidraj, sedangkan mereka tidak mengetahui. Kami ulur mereka. Mereka ingin harta, kami beri harta. Mereka ingin pekerjaan, kami beri pekerjaan. Mereka ingin popularitas, kami berikan popularitas. Padahal mereka tidak sholat, padahal mereka tidak mengaji, padahal mereka tidak bersedekah, padahal mereka jauh dari Allah. Tapi kenapa ekonominya semakin hari semakin banyak, ekonominya semakin hari semakin kuat? Maka orang yang seperti ini adalah orang yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan istidraj. Maka sekali lagi, jangan cemburu, jangan iri, jangan sakit hati ketika kita melihat orang dia semakin hari semakin kaya, padahal dia jauh dari Allah. Semakin hari popularitasnya semakin besar, padahal dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya semakin hari semakin banyak, padahal tidak pernah bersedekah. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah wa zawjatan la tabghi khadan fi nafsiha wa la malihi. Seorang laki-laki yang diberikan seorang istri, istrinya ini tidak mencari-cari kesempatan untuk berkhianat kepada suaminya dan terhadap harta suaminya. Maksudnya Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan istri yang salehah. Seorang laki-laki yang mendapatkan istri yang salehah, maka tanggung jawab seorang suami ketika dia mendapatkan seorang istri yang susah diatur, maka seorang suami ini berkewajiban untuk memberikan nafkah batin berupa ilmu agama. Bagaimana caranya kita memendidik istri kita sedangkan kita sendiri tidak paham agama, sedangkan kita sendiri tidak pernah belajar? Maka bawa istri kita ke majelis ilmu, bawa istri kita ke majelis taklim, supaya tanggung jawab kita sebagai seorang suami itu tertunaikan. Karena yang namanya hubungan antara suami dan istri bukan cuma masalah makan dan minum, bukan cuma masalah pakaian, bukan cuma masalah tempat tinggal, tapi perlu kita mendidik istri kita bagaimana istri kita ini taat kepada Allah dan berbakti kepada suaminya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pada khutbah kedua ini kami mengajak mengimbau kepada para jemaah, khusus diri pribadi, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam artian menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kapasitas iman kita masing-masing. Maka dalam segi beragama, dalam segi iman, ibadah, itu setiap orang punya kapasitas iman yang berbeda-beda. Ada orang yang mampu sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, ada yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum duhur, ada yang tidak sholat sunnah langsung sholat duhur, ada yang sholat duhur dijamak dengan sholat asar. Yang membuktikan bahwa memang dalam ibadah itu kita
punya kapasitas iman yang berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh memaksakan orang lain sama seperti kita dalam ibadah. Karena kapan kita memaksakan orang lain sama seperti kita dalam segi ibadah, maka di situ akan terjadi kontroversi, di situ akan terjadi perpecahan, perselisihan. Bukan artinya kita tidak boleh menyuruh mereka, karena wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menyuruh kepada kebaikan dan ketakwaan itu adalah perintah. Tapi ingat bahwa Allah sendiri katakan al-ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada paksaan dalam agama. Maka sekali lagi kita mengajak saudara-saudara kita mengamalkan perintah-perintah Allah sesuai dengan kapasitas dan kualitas iman kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat istiqamah untuk senantiasa menjalankan perintah Allah, menjadi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadil hayat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa lil walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dhikrullahi akbar.